Ya, izin saya untuk memulainya. Eh, Mas Sabrang juga sudah hadir ya. Assalamualaikum Mas Sabrang. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ah, saya ya, di kafe ini agak ya, ramai, ya. lagi di Kita mau perjalanan. mulai nih Mas. Ya, Monggo-monggo silakan. Mari materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruang tatap layar ini dalam rangka 3 tahun satu guru, dan dalam seminggu ini satu guru bikin acara yang nyeleneh sih sebenarnya. Yang lain liburan, ini masih belajar gitu ya. Ini Pak Isnawan nih yang yang ngasih, ya biasanya sih kita di malam tahun baru itu lebih gila sih sebetulnya. Tapi kali ini satu guru ingin tetap memberikan ya setetes gerakan yang mudah-mudahan ini bisa bisa memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan. Terima kasih Mas Abrang yang sudah hadir sambil santai di kafe. Mudah-mudahan di sela-sela aktivitasnya yang sibuk ini bisa jadi refreshing juga buat Mas Abrang. Dan sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, izinkan saya membacakan informasi tentang Mas Abrang ya. Jadi Mas Abrang ini sebenarnya dulu tadi dikenal dengan apa? Neoleto gitu ya, seorang musisi, penyanyi, pencipta lagu. eh, Apa? Beliau lahir di Jogja 10 Juni. Saya nggak sebutkan tahunnya ya. Orang tuanya, ayahnya seorang budayawan, Bapak M.H. Ainun Najib. Kemudian anaknya nih ada 3 nih, saya sebutkan satu-satu ya. Nah, pendidikan yang menarik buat adalah ini lulusan dari Kanada ya, di bidang matematik dan juga fisika. Kemudian beliau juga aktif di dunia pendidikan ya. Beliau merupakan CEO dari Symbolic.id. Kemudian yang tak kalah pentingnya, beliau memberikan apa ya? Memberikan wawasan yang lebih luas dan pengalaman lintas budaya yang mungkin ini bisa mempengaruhi karya-karya beliau gitu. Dan hari ini beliau akan berbagi bagaimana tantangan yang ada saat ini, terutama mungkin bagi kita semuanya, Bapak Ibu guru yang juga butuh dan haus tentang apa dunia pendidikan yang rasanya tema besar kita, pendidikan kita mau dibawa kemana sih gitu ya. Ganti menteri, rasanya apakah ada pergantian? Sekarang kita sudah disibukkan dengan deep learning, tapi di 3 materi kemarin kita sudah bahas, ada Pak Faiz membahas spiritualitas guru Indonesia, ada Pak Cepi membahas tentang deep learning, kemarin terakhir ada Om J membahas pentingnya menulis di blog atau yang bisa disebar ke teman-teman kita di dunia digital. Dan hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada Mas Abrang, dan mohon izin Mas Abrang, nanti kalau misalnya biar nggak jenuh, kalau di tengah-tengah ada yang bertanya eh, melalui chat, barangkali mungkin bisa disambi untuk biar tidak terlihat terlalu serius, karena sore-sore ini hari Minggu di bawah santai. Eh, saya persilahkan Mas Abrang. Izin izin Mas Terbang, Oh, sebelum boleh, boleh. perang ini saya ingin menyampaikan ini aja. Terima kasih Mas Abrang, ini untuk diketahui bahwa mengapa jam 4 ini karena luar biasa ini menuju perjalanan ke Ploso yang nanti jam 7 ada acara juga beliau, sehingga kemarin agak
rada maksa gitu kan. Sebenarnya mau tukeran sama Pak Faiz, tapi Pak Faiz namanya nggak bisa, sehingga saya nawar, Kak, sebelum maghrib gimana? Siap, alhamdulillah itu kan. Jadi akhirnya sore ini kita bisa mendapatkan ilmu dari Mas Abrang. Terima kasih Mas Abrang. Sambil ngopi saya tak juga nanti sambil minum kopi juga. Monggo Mas Abrang. Ya, ya terima kasih Pak Faiz ya. Faiz ini memang bagian dapurnya yang lobi sana sini ya. Kalau saya bagian jaga gawang di pelaksanaan. Terima kasih Pak Is, terima kasih Mas Abrang yang hari ini hadir. Terima kasih Bapak Ibu guru luar biasa yang hari ini di suasana liburan masih mau belajar ya. Mudah-mudahan liburan dengan belajar lebih mengasihkan. Kami persilakan Mas Abrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mu- mu- Mungkin Waalaikumsalam. justru kalau nanti dipotong-potong justru lebih suka karena kalau suruh ceramah saya malah bingung. Eh, Mungkin ini karena tema saya adalah pendidikan yang sesuai dengan zaman. Kita mungkin saya akan menarik dari akar, mencoba membagi pandangan saya terhadap pendidikan itu seperti apa. Karena paradigma pendidikan sendiri juga berbeda di tiap negara. Karena selalu ada overarching konsep dalam pendidikan. Eh, Kalau kita tidak clear pada itu, nanti kita bisa salah langkah dan salah analisis muter-muter di area yang tidak fundamen. Biasanya saya nge-track sebuah negara atau sebuah society itu memandang pendidikan gimana itu dari konsensus bahasa. Karena manusia berhubungan satu dengan lain dengan bahasa, sehingga konsensus bahasa itu bisa eh, dibuat untuk ngintip konsep society tersebut terhadap sesuatu itu gimana. Paling mudah ngelihatnya dari kamus bahasa. Kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab. Itu gimana sih konsep pendidikan? Karena itu refleksi dari peradabannya tertempel di situ. Nah, ini yang membuat saya agak khawatir adalah ketika melihat kamus besar bahasa Indonesia. Karena kalau melihat definisinya di situ dari pendidikan, ini saya yakin semua semua pengajar sudah pernah membaca definisi pendidikan di kamus. Yang itu core-nya di situ di Indonesia itu core konsepnya adalah membentuk perilaku manusia. Ya, jadi ini bagaimana membentuk perilaku adab manusia ya intinya dengan lebih agar lebih baik dengan pendidikan tersebut. Ini berbeda dengan konsep beberapa peradaban lain di mana misalnya di apa ya pada bahasa Arab paling detail macam-macam. Bahasa Inggris misalnya pencerahan mendapatkan ilmu baru itu termasuk dalam pendidikan, ngobrol dan ilmu baru itu termasuk dalam pendidikan. Kalau di Indonesia pendidikan ya di kamu menurut kamus besar itu sebuah metodologi untuk membentuk perilaku manusia. Nah, ini akan ketemu sebuah masalah ketika menghadapi sebuah kondisi di mana asumsi kalimat itu keluar tidak terpenuhi. Gini, maksud saya, ketika kalimat itu dikeluarkan membentuk perilaku manusia, ada asumsi bahwa guru pasti lebih baik, guru pasti lebih tahu, guru bisa menghadapi apa zaman lebih tepat sehingga bisa membentuk perilaku anak didiknya. Satu sisi itu tepat, sangat mungkin dan sangat wajar dengan statement seperti itu, tapi itu juga statement berbahaya karena ada kondisi-kondisi yang itu tidak terpenuhi juga. Salah satunya adalah kondisi di mana teknologi bergerak begitu cepat. Membentuk perilaku manusia di sosial media itu problem yang luar biasa berat. Kenapa? Karena gurunya sendiri nggak lebih paham sosial media daripada muridnya. Artinya premis itu uh, bisa breaking, premis itu bisa tidak berjalan. Nah, kemudian uh, saya eksplorasi mencari gimana sih meletakkan pendidikan ini sebenarnya. Apakah urusan ajar mengajar saja gitu. Oh, kita tarik ke belakang. Ini berhubungan dengan berhubungan dengan era peradaban atau berhubungan dengan manusia urusan pendidikan. Kalau ini berhubungan dengan era peradaban, berarti mengakarnya pada metode pendidikan. Metode pendidikan Indonesia yang mengadopsi akarnya dari Bavaria, itu kita anggap sebagai satu-satunya metode untuk membentuk perilaku manusia. Oke.
Tapi kalau akarnya pada manusia, artinya pendidikan sudah berlaku sebelum ada institusi, sebelum ada metodologi apapun, itu sudah ada yang namanya pendidikan. Nah, kita lihat kemudian evolusi pendidikan dari setiap zaman. Apa sih sebenarnya? Kenapa sih manusia butuh dididik? Kenapa sih manusia perlu yang namanya metodologi pendidikan? Ini mungkin untuk bercerita tentang yang ditujukan kepada saya pengen bercerita akar pemikirannya dulu agar nanti jelas kenapa saya punya kesimpulan tertentu. Pertama, eh, kita berangkat dari pendidikan bahwa kita berangkat dari yang current aja, sekarang aja. Kenapa pendidikan harus ada institusi? Kenapa pendidikan harus ada ijazah? Itu pasti serve something. Itu pasti punya fungsi tertentu dalam society. Karena sebelumnya society berjalan tanpa ini juga nggak masalah kok. Dulu ijazah diberikan oleh perorangan sebelum ada zaman sekolahan. Artinya sekarang masih ada pemerintahan. Ijazah dari Kiai A, ijazah dari Kiai B, ijazah diberikan oleh perorangan. Terus kemudian digeser menjadi ijazah diberikan oleh institusi. Ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, universitas yang mana. Ini pasti serve something. Ini pasti memecahkan sebuah masalah. Karena ini bukan fundamental manusia, ini era peradaban. Kenapa peradaban yang ini membutuhkan jawaban itu? Karena kalau kita sudah bisa memecah itu, artinya kita bisa mengantisipasi zaman yang berbeda pasti perlu jawaban yang berbeda. Nah, ketika di track pendidikan ini, sepemahaman saya berangkat dari Bavaria. Waktu itu Bavaria kurangan prajurit, kemudian prajuritnya untuk membentuk prajurit mereka membutuhkan yang namanya sekolahan untuk mendidik prajurit untuk cukup pandai mengikuti perintah komandan tapi tidak cukup pandai untuk bisa melawan komandan. Itu konsep sebuah peradaban kecil yang tadinya ya setiap punya peradaban punya masing-masing punya hipotesisnya sendiri terhadap pendidikan. Jawa punya hipotesis yang sangat berbeda lagi. Tapi kemudian ketika itu diadopsi ketika revolusi industri Perancis. Apa yang dibutuhkan di revolusi industri Perancis adalah pekerja yang banyak, masif, dengan standarisasi skill yang jelas. Sehingga pabrik-pabrik yang membutuhkan pekerja itu bisa mendapatkan pekerjanya dengan cepat dan dengan standar yang baik. Nah, ketika pihak swasta yang punya pabrik ini harus ngecek 10.000 orang atau harus didik 10.000 orang, mereka tidak mampu. Makanya kemudian diserahkan kepada state, kepada negara. Negara kemudian membuat sebuah metodologi yang namanya pendidikan berjenjang tersebut. Ada SD, SMP, SMA, sehingga private sector itu bisa melihat kalau lulusan SD skillnya segini, lulusan SMP skillnya pemahamannya segini, SMA skill dan pemahamannya segini. Artinya jenjang itu bukan fundamen kebutuhan manusia, jenjang itu adalah kebutuhan society, di mana bisa mengkanalisasi manusia untuk bisa bekerja di sebuah tempat tertentu. Nah, peradaban kemudian bergerak. Kalau melihat keadaan sekarang, jenjang itu untuk bisa bekerja dengan efektif harus ada proses filterisasi, harus ada proses yang reliable, karena dia juga berfungsi sebagai filter. Kalau lulusan SD kapasitasnya tidak sesuai dengan lulusan SD, ketika dia diluluskan SD, ijazahnya itu jadi tidak berlaku dan dia punya potensi mendilusi, merusak, mendistorsi yang lain, ijazah yang lain ketika didapatkan dengan benar. Mungkin saya ngomongnya agak muter, saya ngomong direct aja nih. Sebuah universitas itu salah satu fungsinya adalah memfilter kapasitas dari mahasiswanya. Sehingga ketika mahasiswa punya ijazah tertentu, private sector punya jaminan bahwa si A atau si B dari mahasiswa tersebut punya skill tertentu. Tapi ketika negara membuat peraturan di mana rating universitas adalah dari jumlah lulusannya, artinya terjadi motif mapping yang bertabrakan dari sudut pandang peradaban. Universitas punya motif untuk meluluskan sebanyak mungkin mahasiswa dengan efek samping lulusannya tidak punya standar kapasitas yang jelas. Karena nilai kecil juga dikatrol, kalau nggak dinaikin, universitas ratingnya jadi buruk. Akhirnya alasan utama dari pendidikan formal jadi break, jadi rusak karena pendidikan formal SD sampai SMA yang menyediakan ijazah itu fungsi sosialnya adalah memberikan standar
view terhadap pengetahuan dan pemahaman seseorang. Ketika itu sudah ijazah bisa dibeli, ijazah bisa dengan mudah bisa dibayar dengan uang, itu tidak lagi berguna yang namanya jenjang. Kita tidak lagi bisa berharap bahwa sistem pendidikan bisa benar-benar membuat transformasi. Itu hanya jadi ilusi karena kita tidak bisa menjamin bahwa ijazah lulusan itu sama dengan skill yang dibutuhkan oleh society. Pecah nih kemudian. Nah, ini loh, buktinya apa? Saya nggak, ini hanya klaim-klaim seperti ini. Kalau Anda lihat statistiknya, mari kita cek bersama statistiknya. 86% lulusan kuliah Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan tempat dia dididik, tidak sesuai dengan tempat dia belajar. 86%, ini bukan anomali, ini sistemik wrong ini. Sistemik yang memang tidak benar ini. Saya tidak menyalahkan area pendidikan aja ya. Karena ini pasti karena tadi premisnya menghubungkan dengan pekerjaan. Ini ada hubungannya juga dengan demand pekerjaan sebenarnya seperti apa sih? Apakah pemerintah punya punya data tentang itu sehingga universitas atau pendidikan bisa bereaksi terhadap itu. Nah, ini tadinya society yang kecil jumlahnya bisa dididik secara personal, terus kemudian dibikin institusi karena butuh menghubungkan banyak orang dengan banyak private sector dalam society yang besar, sehingga butuh metodologi itu. Ketika garis merahnya kemudian break, itu tidak lagi bekerja nih. Kita agak susah kemudian menghadapi menghadapi tantangan membangun generasi berikutnya, karena yang diharapkan adalah metodologi jenjang pendidikan ini, dan kita sudah didoktrin dari kecil bahwa ini satu-satunya cara. Terus kemudian lihat ke zaman modern, ini mulai break lagi nih. Kalau Anda lihat beritanya di Google misalnya, di Facebook, banyak pekerja-pekerja yang umur 14 tahun, 15 tahun tidak perlu kuliah, tidak. Elon itu ngambil si Michael Reeves misalnya, itu kuliahnya nggak lulus sama sekali, tapi di YouTube-nya dia menunjukkan kapabilitasnya bagaimana bisa membuat banyak hal. Itu kemudian diambil menjadi pekerja. Ini pekerja tidak lagi tidak lagi semudah lihat ijazah. Ijazah hanya jadi formalitas yang bisa justru bisa merusak society nih kalau itu tidak menunjukkan, merepresentasikan apapun kan gitu. Buat apa ijazah kalau tidak bisa merepresentasikan skill? Anyway, kemudian kita harus ngetes dan harus ngajari lagi. Nah, ini terus di mana letak pendidikan sih sebenarnya? Apakah ini hanya tradisi yang diteruskan yang sudah tidak efektif untuk membantu society? Makanya perlunya change adalah seperti itu. Karena sekarang keadaan berubah lagi. Pertanyaannya berikutnya adalah gini, kenapa sih orang perlu dididik? Kenapa sih orang perlu mengumpulkan ilmu? Itu pertanyaan fundamental. Kalau saya nggak mengumpulkan ilmu, kenapa? Tuhan juga, emang Tuhan marah? Doktrinnya katanya gitu, harus belajar dan seterusnya. Enggak, kita lihat utility-nya aja. Kenapa orang mengumpulkan ilmu? Orang mengumpulkan ilmu itu seperti orang mengumpulkan mesiu atau orang mengumpulkan bahan-bahan, tools, banyak macam ukuran dari obeng. Sehingga ketika dia ketemu masalah, dia punya peralatannya untuk memecahkan masalah. Sehingga dia bisa menjadi orang yang berguna. Ini clearly di layout dalam konsep sosialnya Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang banyak manfaatnya. Gimana dia bisa bermanfaat ketika dia punya alat yang paling banyak? Ketika dia bisa memecahkan masalah. Gimana dia bisa memecahkan masalah? Semakin banyak ilmu si orang, akan semakin banyak kesempatan dia memecahkan masalah yang berbeda. Oke, artinya kebutuhan belajar adalah jenjang di mana orang mengumpulkan bahan bakar, manusia mengumpulkan peralatan untuk bisa memecahkan masalah, kemudian menemukan masalah, kemudian mencoba memecahkannya. Ini yang berubah dengan zaman ini. Itu yang kemarin seperti itu. Itu yang disebut sebagai just in case learning. Ketika kita belajar di SD, kita mengumpulkan semuanya, just in case kepake. Siapa tahu kepake. Kita belajar sejarah, siapa tahu kepake. Kita belajar matematika, siapa tahu kepake. Kita belajar biologi, siapa tahu kepake. Walaupun kemudian pekerjaannya kemudian menjadi teller bank, pelajaran biologi nggak berguna sama sekali, tapi kita tetap belajar karena siapa tahu kepake. Just in case learning. Ini the best metodologi yang kita punya karena teknologi yang tersedia kemarin seperti itu, masalah yang terjadi di lapangan seperti itu. Tapi kemudian
perkembangan teknologi sedemikian pesatnya untuk bisa merubah just in case learning menjadi just in time learning. Apa itu bedanya? Just in time learning itu tidak perlu menunggu di orang punya kemampuan yang sangat besar untuk kemudian dipercaya untuk menghadapi masalah. No, dari kecil dia terbiasa menghadapi masalah. Belajar adalah mencari ilmu, itu adalah jalan untuk memecahkan masalah yang dihadapi saat itu. Kenapa saat ini jadi mudah dan relevan cara berpikir yang dibalik seperti itu? Karena mendapatkan ilmu tidak lagi sesusah zaman dulu. Zaman dulu mendapatkan ilmu, cari buku luar biasa susahnya, nanya sama siapa luar biasa susahnya. Sekarang teknologi memberikan informasi dari Google, dari AI, dan seterusnya segitu banyak informasi untuk manusia bisa langsung mencoba memecahkan masalah dan kemudian mengumpulkan ilmu saat itu yang dia butuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Karena nanti yang membawa maju society pada akhirnya adalah orang yang terbiasa untuk memecahkan masalah, bukan orang yang detailnya tinggi. Detailnya tinggi adalah potensi, bukan aktualisasi. Nah, apa kita kembali lagi tadi kepada just in time learning. Ini bukan konsep, sebenarnya ini bukan konsep yang baru. Ini konsep pernah dipercobakan, pernah ada eksperimen dari Russell Ackoff kalau Anda mencari sumbernya itu sekitar 1920-an, 1922-an. Russell Ackoff itu mencoba metodologi dengan dia waktu itu menyebutnya contextual learning. Saya lebih senang menyebutnya sebagai just in time learning. Disambung dengan karena konteks teknologinya seperti itu. Waktu itu Russell Ackoff mengadakan sebuah eksperimen. Jadi dia mengumpulkan anak kelas 2 SD. Bukan 1920, ada yang teriak-teriak salah katanya. Bukan 1920, agak maju, agak dekat sedikit ya. Oke, sekitar 1960-an. 1950, 1960-an. Sorry, saya salah. Russell Ackoff. Itu jadi dia mengumpulkan anak kelas 2 SD. Terus kemudian dikasih tas untuk memecahkan masalah. Apa challenge yang harus dipecahkan oleh anak-anak kelas 2 SD itu? Ngajari matematika ke komputer. Komputernya masih sangat kuno. Terus suruh ngajari matematika. Anak-anak kecil ini nggak paham matematika, nggak tahu harus ngajarin apa. Yang mereka tahu adalah komputer menyenangkan. Sama si Russell Ackoff, di situ disediakan banyak buku tentang matematika, tentang komputer, whatever buku. Mereka hanya dikasih tas, dikasih sumber daya yang namanya buku. Dalam 6 bulan mereka menyelesaikan mengajari komputer itu matematika. Ini challenge saja sih. Terus kemudian ketika di track buktinya, seberapa banyak si anak ini belajar, selama 6 bulan mereka mempelajari pelajaran matematika seperti kalau di kurikulum mereka butuh 4 semester untuk belajar. Artinya 4 semester bisa dipotong hanya menjadi 1 semester. Dan tidak ada paksaan sama sekali buat si anak. Karena si anak dengan senang hati mencarinya, mengerjakan memecahkan masalah. Membaca buku itu bukan belajar. Membaca buku itu karena dia ingin memecahkan masalah. Ilmu otomatis masuk. Ini bisa di cross check lagi dengan pyramid learning, konsep pyramid learning di YouTube banyak, di AI banyak. Itu di mana orang yang ngajari orang lain itu absorpsinya bisa sampai 75%. Di mana kalau hanya diceritain itu absorptionnya itu 20% hanya sekitar. Itu penelitian, monggo dicari di Google sekalian, nggak masalah. Nah, jadi dengan berkembangnya teknologi, metode pendidikan harusnya berubah. Karena availability teknologi bisa membuat kita lebih efektif. Tapi untuk bisa itu melakukan itu secara efektif, kita harus mau narik ke first principle thinking. Kenapa sih manusia butuh dididik? Fungsinya buat society apa sih? Buat jangka panjang apa sih? Kita harus berani menanyakan hal-hal seperti itu. Dan ini kalimat dari Russell Ackoff. Institusi yang seharusnya pertama kali berubah adalah institusi pendidikan. Karena di situ letaknya orang pandai dan letaknya ilmu ada di situ semua. Tapi fakta sejarah mengatakan bahwa yang paling lambat bergerak adalah institusi pendidikan. Karena mereka merasa paling pandai dan mereka merasa paling tidak perlu berubah. Ya, ini yang perlu kita, menurut saya, dengan zaman berubah, dengan pelajaran yang sudah datang segitu banyak, dengan available teknologi, rethinking terhadap pendidikan perlu terus dilakukan. Ini
Ini bukan urusan ngebreak apa yang sudah terjadi, tapi urusan adaptasi. Sebagai kalimat penutup juga, tidak ada currency di dunia yang paling fundamental untuk hidupnya sebuah peradaban kecuali currency yang namanya adaptasi. Siapa yang mampu beradaptasi, dia akan mampu menghadapi masa depan. Terima kasih, itu dulu aja. Monggo, kalau mau direspon daripada kepanjangan saya. Ya, di ini kolom chat sudah ada pertanyaan, Mas Abrang. Saya coba bacakan, siapa tahu dari sini nanti kita akan berkembang. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Dedi. Bekerja tidak sesuai ijazah itu diduga karena banyak yang salah pilih jurusan. Nah, ini menanyakan ini sebenarnya, apakah aplikasi simbolik sudah berjalan dengan baik? Bagaimana caranya agar anak kami dari generasi Z bisa jadi anggota? Ini yang pertama. Yang kedua, ini dari Pak Edmu dari Kalimantan Selatan. Ini pertanyaan luar biasa nih. Izin bertanya, Mas Abrang, mohon maaf terlalu teknis nih Mas Abrang pertanyaannya. Jika Mas Abrang seandainya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, langkah kebijakan fundamental apa saja yang Mas Abrang lakukan dengan konsep pendidikan yang Mas Abrang pelajari selama ini? Atau perlu revolusi pendidikan Indonesia? Sebelum ini dijawab, saya informasikan Mas Abrang ini kita daulat sebagai dewan pakarnya di Satu Guru. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir, Mas Abang ini juga bagian dari Satu Guru sebagai dewan pakar. Silakan Mas Abrang. Oke, pertama saya akan merespon simbolik masih saya tahan sekarang karena ada arus besar teknologi yang tiba-tiba masuk, yaitu arus teknologi artificial intelligence. Jadi saya tidak akan nerusin apa namanya simbolik setelah bisa memasukkan artificial intelligence ke situ. Jadi tunggu sebentar, saya masih lagi agak pivot belok sedikit masuk ke AI cukup dalam. Karena ini enabler yang luar biasa, ini equalizer dunia ini kalau kita tidak telat memanfaatkannya. Jadi mohon sabar sebentar, insya Allah nanti kita bisa membuat alternatif cara untuk bisa membangun peradaban. Oke, pertanyaan nomor 2. Apa yang akan saya lakukan kalau jadi Menteri Pendidikan? Gini, menurut pemahaman saya akan ngomong reasoningnya dulu dan akan saya katakan apa yang akan saya lakukan. Perubahan change itu kalau kita belajar dari sistem teori yang namanya sistem change, itu terjadi yang disebut sebagai dual loop system change. Artinya sistem tidak bisa berubah begitu saja. Itu akan mengalami resistensi. Dia harus sistem yang tua harus died down bersamaan dengan sistem yang baru mulai muncul. Harus selalu seperti itu. Tidak pernah tiba-tiba gini, kecuali harus melalui perubahan yang radikal. Misalnya gini, kecuali melalui bencana alam, pandemi yang besar, atau pertumpahan darah, itu bisa radikal perubahannya. Tapi kalau tidak melalui pengorbanan seperti itu, biasanya perubahannya memang landai. Nah, ciri-ciri sistem yang ciri-ciri sistem yang sudah tua adalah ada beberapa cirinya. Dia terlalu rigid, dia terlalu banyak peraturan, dia tidak bisa cukup nimble, cukup fleksibel menghadapi banyak situasi, artinya dia akan die down pasti, tinggal tunggu waktunya. Nah, ciri-ciri itu sudah ada di sistem Indonesia. Itu di semua sistem ciri-ciri itu, artinya sistem ini akan turun. Nah, kalau saya mau menjadi Menteri Pendidikan, yang akan saya lakukan, saya akan membuka kesempatan untuk alternatif pendidikan tanpa harus menyeragamkannya. Karena disitulah muncul kemungkinan sistem-sistem baru yang akan menggantikan sistem lama. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya yang paling tahu sistem baru yang akan muncul seperti apa, karena ini harus produk emergence, ini harus produk bersama, bukan produk satu orang. Tidak ada satu orang yang bisa mengantisipasi semua kemungkinan. Artinya perlu banyak percobaan. Ini nyobanya gimana ya? Itulah sehingga muncullah banyak sekolah alternatif. Ada sekolah alam, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Problemnya adalah kementerian mencoba menyeragamkan itu semua. Loh, kalau dia alternatif, jangan diseragamkan. Justru dia kamu masukkan pada sistem yang lama, sistem yang akan hancur. Ini kapal mau karam, ngapa dimasukin ke situ? Dipaksain semua. Lihat efektivitasnya. Sekolah alam, saya misalnya kasih contoh, sekolah alam di Jogja. Itu kalau Anda lihat lulusan SD-nya, sama-sama di SMP yang sama, kualitasnya jauh berbeda.
Oke, mungkin urusan pengetahuan tidak begitu tinggi, tapi urusan inisiatif, urusan kreativitas, urusan kemampuan memecahkan masalah jauh sama sekali dengan yang SD standar. Terus itu dipaksa untuk kemudian mengikuti semua peraturan Dikbud. Peraturan kementerian, ngukurnya harus gini, ini harus gini. You are dying system, understand that. And it's okay. Karena yang harus kita pikir adalah hidupnya peradaban. Kalau hidupnya sebuah sistem mati, hidup mati biasa. Itu dalam sebuah peradaban biasa seperti itu. Kita hanya perlu memastikan bahwa pada perjalanan peradaban ketika kita hidup, kita tidak menghambat yang namanya pertumbuhan. Kita tidak menghambat yang namanya perbaikan. Jadi menurut saya masalah terbesar adalah apa yang merasa yang punya sistem sekarang merasa itu adalah sistemnya yang paling baik dan semua harus ngikut sama dia. No, ada kemungkinan alternatif sistem-sistem yang baru yang akan menggantikan sistem yang sudah usang ini. Mohon maaf, saya kalimat sudah usang mungkin keras tapi saya punya argumentasinya kenapa saya ngomong segitu banyak segitu kerasnya. Jadi balik lagi, kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya akan buka kemungkinan dan saya akan observe bersama. Saya lupa namanya, tapi coba Anda lihat Simposium Persatuan Statistik Matematika tahun sekitar 84-86. Saya lupa, simposium. Itu terjadi fenomena menarik. Jadi mereka akan nyari pembicara yang bisa memperbaharui dunia statistik. Saat itu seperti itu. Ini saya kasih ilustrasi contoh aja. Kemudian mereka mengusulkan, ada 50 usulan. Di voting tinggal 20 usulan, di voting tinggal 10 usulan, di voting lagi tinggal 4 usulan. 4 orang akhirnya menjadi pembicara di simposium statistik tersebut. Dan 4-4-nya tidak ada orang statistik. Mereka orang luar semua. Kenapa? Karena yang bisa memperbaharui itu orang yang di luar sistem, bukan orang di dalam sistem. Orang yang di dalam sistem sudah terbias dan mereka sudah terlalu nyaman dalam tanda petik bahwa sadarnya sudah tertanam bahwa sadar sistem adalah seperti itu. Orang yang di luar justru mereka bisa memberi usulan, mungkin tidak paham sistem yang ada di dalam, tapi memberi fresh perspektif. Karena fresh perspektif itu yang paling penting untuk memperbaiki sistem. Kenapa sistem tidak tambah baik? Karena perspektif itu tidak berubah-berubah terus dan tidak mau menerima input dari yang lain, tidak mau menerima alternatif solusi. Itu menurut saya masalah paling besar di luar masalah teknis perintilan yang lain ya. Kalau Anda tanya apa yang akan saya lakukan, saya akan menghargai semua sistem alternatif itu dan saya teliti betul-betul mana yang paling bisa menjawab keadaan zaman dan coba mengintegrasikan untuk menjadi dua loop itu berjalan dengan lebih smooth. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Abrang. Ini juga ada rasanya pertanyaan berikutnya ini izin bertanya dari Bu Lestari. Dunia pendidikan kita selalu berubah mengikuti perubahan zaman, tetapi tiap ganti menteri pasti ganti kebijakan yang kadang membingungkan kami guru yang mendampingi murid. Nah, bagaimana menurut Mas Sabrang tentang ganti menteri, ganti kebijakan? Nah, ini silakan Mas. Ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Ini bukan masalah pendidikan ini masalah mental kok. Ini hampir semua kok. Kalau Anda lihat menteri-menteri semua, Anda mau ngapa? Jawabannya saya ingin. Itu sudah menunjukkan bahwa mentalnya memang nggak beres dan nggak paham posisinya. Menjadi menteri membuat program itu bukan memenuhi keinginanmu, itu memenuhi kebutuhan masyarakat, itu memenuhi kebutuhan peradaban. Bukan kamu ingin ini buat ini, kamu ingin ini buat ini. Itu ya memang kita sendiri memang secara peradaban tidak dewasa. Jadi harapan bayangannya adalah ketika menjadi menteri, oh, saya ingin ini harus dilakukan, ingin ini. Kamu jadi menteri itu bukan di surga yang semua kemudian harus memenuhi keinginanmu. Ini kamu jadi pembantu, kamu jadi pelayan dari peradaban. Kamu melihat apa yang peradaban butuhkan dan melakukan itu suka atau nggak suka, ingin atau nggak ingin. Ini bukan tentang bukan tentang si menteri, ini tentang peradaban. Ya, tapi karena Indonesia juga belum dewasa pada posisi itu. Jadi masalah pendidikan juga masih kegantol pada masalah politik, juga masih kegantol pada masalah ekonomi, masih kegantol pada masalah yang lain-lain. Artinya ini wicked problem kalau mau mencari keyword ya. Wicked problem. Artinya ini masih bersambungan satu sama lain.
Eh, apakah saya senang dengan itu? Ketika berganti peraturan, itu saya terus terang tidak langsung punya pendapat setuju atau tidak. Karena untuk bisa sampai pada sebuah pendapat, saya harus menggali lebih dalam. Dia mengganti itu hanya karena egonya, hanya kebutuhan peradaban atau keinginan pribadinya. Baru ketika sampai pada titik itu saya bisa memutuskan setuju atau enggak. Tapi kalau ngomong efektivitas, tiap 5 tahun ganti program itu enggak efektif secara peradaban. Peradaban itu umurnya puluhan tahun, ratusan tahun. Yang umurnya 5 tahunan itu cuma menterinya. Indonesia itu diatur 5 tahunan oleh menterinya, bukan oleh kebutuhan peradabannya. Itu fakta yang memang harus kita pelajari. Dan saya jangan ngomong saya itu loh, jangan saya ngomong saya mengkritik pemerintah loh. Saya ini otokritik terhadap peradaban kita. Yang saya cari adalah jawaban, bukan menyalahkan siapa, tapi mencari apa yang benar harus kita. Itu jawaban saya. Mohon maaf. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini makin tajam ya. Jadi saya teringat bahwa konsep konsep pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara yang juga diajarkan oleh melalui pemerintah bahwa guru harus juga tahu kebutuhan anak-anak gitu, bahwa anak-anak itu berbeda gitu. Dari statement itu sebenarnya menarik, Mas Abrang. Tapi dari sisi sisi ketika pemerintah tahu bahwa murid berbeda, kita harus melakukan beda. Tapi rasanya kita guru itu juga tidak diperlakukan berbeda gitu Mas Abrang oleh oleh pemerintah gitu, sehingga harus harus ikut dengan program-program yang dilakukan dengan pemerintah. Nah, artinya apa nih yang bisa kita lakukan? Kalau tadi saya ambil kata kuncinya adalah adaptasi gitu ya. Adaptasi yang harus kuat bagi Bapak Ibu guru. Nah, kalau berikutnya apa nih yang harus dilakukan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga tadi yang simbolik akhirnya memang dipending, dan itu ternyata feeling saya betul jawaban Mas Abrang ada di isi kepala saya dan hati saya apa yang dilakukan dengan simbolik karena terjadi yang tadi itu pergerakan teknologi yang semakin cepat. Nah, artinya apa nih yang harus kita lakukan oleh teman-teman minimal kita di satu guru Mas Abrang? Oke, eh, teknologi yang berubah itu mengkhawatirkan kalau tidak ada akarnya. Akarnya gini. Kita harus selalu berpikir gini, first principle. First principle itu manusia pada intinya hanya pengen memecahkan masalah. That's it. That's it. Nggak ada yang lain, Mas. Masalah yang paling utama dipecahkan adalah masalah perut, masalah survival. Kemudian ada masalah HP, masalah yang lebih tinggi mau ikut Maslow, oke lah. Tapi intinya manusia pengen memecahkan masalah. Nah, solusi yang dikeluarkan adalah manusia itu terlimitasi oleh teknologi yang ada saat itu. Dan gitu. Artinya ketika teknologi datang, itu enabling untuk memecahkan masalah yang sama dengan cara yang berbeda. Artinya akan jadi lebih akurat, lebih akurat, lebih akurat dengan majunya teknologi. Kalau kita berpikir teknologinya aja, itu mengerikan. Oh, berubah terus, berubah terus. Tapi kalau berpikir kita pada masalah utama, first principle apa yang mau dipecahkan, teknologi jadi opportunity. Oh, dulu nggak bisa gini, sekarang bisa gini. Berarti bisa kita gini ini. Memecahkan masalah yang sama, bisa dengan cara yang berbeda. Kan gitu. Nah, artinya tadi, paling sederhana itu tadi. Kita sangat bisa mengubah just in case, jadi just in time. Saya nggak tahu apa-apa soal motor. Tapi kalau motor saya macet, saya foto mesinnya. Tanya sama ini seharusnya saya apain nih. Gitu. Coba dicek businya, gimana ngeceknya, gini, gini, gini. Oke, saya cek satu-satu, masalahnya selesai. Pertama, saya langsung memecahkan masalah. Nomor dua, saya terlatih untuk going through. Jadi memulai sesuatu sampai selesai. Itu otot yang harus dilatih oleh si anak itu. Manusia yang berharga itu yang bisa menyelesaikan masalah, that's it. Yang lain ya setengah-setengah nggak akan kepake nanti gedenya. Oke, yang ketiga, tanpa sengaja saya belajar yang tadinya saya tidak tahu, saya jadi tahu. Bukan karena saya ingin belajar, karena kebutuhan untuk memecahkan masalah. Kalau anak-anak dari kecil dilatih untuk melihat masalah dan memecahkannya, betapa banyak masalah di Indonesia yang bisa kita pecahkan. Sekarang anak-anak kita dilatih untuk menjawab satu pertanyaan dengan satu jawaban yang benar. Itu yang membuat kita bingung menghadapi teknologi. Karena satu pertanyaan ada dari 1.000 jawaban. Itu yang namanya inovasi itu menjawab pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda, lebih efisien, lebih
baik, lebih cepat, dan seterusnya. Itu yang namanya inovasi. Tapi fundamennya, masalahnya sama yang dipecahkan. Mau mobil listrik, motor, sepeda, pedati, kuda, itu memecahkan masalah yang sama. Pindah dari A ke B, bedanya adalah berapa murah, berapa cepat, berapa aman, gitu aja. Artinya kita perlu melatih naluri untuk berpikir first principle itu tadi, untuk tidak khawatir terhadap perubahan teknologi. Oke, Mas Abrang nih sudah rame nih, ada di chat, ada Pak Isnawan, ada Kang Yudi yang juga DM ke saya, ada juga Pak Cepi. Mungkin tiga penanya ini saya akan berikan kesempatan dulu kepada Pak Isnawan. Setelah Pak Isnawan, nah nanti ada eh, Pak Yudi. Dari Pak Yudi nanti ada Pak Cepi. Silakan Pak Isnawan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya masih ingat diskusi waktu 2 tahun lalu Mas Abrang ya. Sederhana, itu saya terkesan betul. Kalau ingin balapan dengan bangsa lain, jangan bikin rel yang sama, bikin rel yang sebelahnya sehingga kita bisa balapan. Itu saya ulang-ulang itu kalau setiap saya memberikan apapun gitu ya, itu karena begini. Kalau kita bicara teknologi, jangan haraplah kita bisa mengejar teknologi. Kalau bicara apapun, mau teknologinya kita sudah terjauh sekali, nano, IoT segala macam. Nah, di 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 hal apalah kita bisa membuat rel yang sama sehingga kita bisa membalap bangsa lain. Pertamanya, kedua itu kaitannya dengan PISA. PISA itu kan assessment yang dilakukan secara global yang mengakses membaca matematik dan sains. Saya punya pikiran raka provokatif. Apa jangan-jangan ini apa namanya bisa-bisaan mereka untuk kemudian mereka leading terus karena kan mereka tidak ada aspek spiritual, tidak ada aspek kejiwaan, yang adalah semua saintifik. Sementara kalau kita bicara bangsa kita kan kehebatan bangsa kita kan eh, tadi adalah satu lagi yang saya juga masih yang dari Mas Abraham. Bangsa Indonesia dijajah 35 tahun waktu itu kita diskusi masih eksis karena kita punya kekuatan budaya, kekuatan sosial, punya kekuatan. Nah, berangkat dari mana kita bangsa Indonesia dalam konteks peradaban sehingga kita bisa leading di satu sisi meskipun kita tidak bisa leading di sisi lain. Terima kasih Mas Abraham. Ya, silakan Mas Abrang. Oke, eh, ada banyak layer abstraksi untuk menjawab itu. Gini, waktu itu kalimat saya, kalau kamu pengen nyalip negara lain, jangan naik kereta di rel yang sama dengan apa rel yang dipakai oleh negara lain. Sebanter-bantermu, sengebut-ngebutmu, itu nggak akan bisa nyalip negara kereta yang udah duluan. Dan itu make sense saja. Maksud saya begini, yang membuat rel kita berbeda adalah uniqueness kita. Nggak harus selalu ikut sama mereka. Tapi juga nggak harus menolak mereka. Misalnya gini, tadi ketika ngomong apa kita teknologi terbelakang, mikirnya nggak harus gitu juga. Teknologinya kita ikut dengan mereka nggak masalah. Cara menggunakannya berbeda, itu juga menghasilkan output yang berbeda. Nggak apa-apa ya, teknologi terbaru ambil aja, no problem. Kenapa? Itu juga bagian dari strategi percepatan. Tapi kan makainya bisa dengan cara yang berbeda. Sama-sama, sama-sama celurit. Satunya buat bunuh orang, satunya buat cari makan kambing atau sapi. Itu outputnya sama sekali berbeda. Toolsnya sama. Nah, cara menggunakan tools itu pasti berhubungan dengan peradabannya. Peradabannya seperti apa? Nah, kultur sendiri ini the whole different paradigm kalau mau dibahas ya. Karena kemudian kalau kita ngomong tradisi, budaya, itu kita perlu menggali lebih dalam lagi. Ada perbedaan utama antara tradisi dan budaya. Kalau tradisi itu diturunkan dari nenek moyang kita, kalau budaya itu lebih dominan secara horizontal. Budaya make WA bareng-bareng itu budaya. Tapi bukan tradisi karena kakek kita nggak pakai apa WhatsApp misalnya. Tapi anak kita akan menjadi tradisi karena ngobrol sama bapaknya pakai aplikasi itu kan gitu. Nah, ini budaya dan tradisi itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang statis untuk dipertahankan. Dia adalah tadi yang ngomong filsafat saya tak pakai bahasa apa pakai istilah filsafat. Dia bukan endurance, dia perduran lebih. Dia tidak berdiri sendiri, dia harus nempel di tempat lain. Budaya itu. Budaya itu seperti warna. Hijau. Hijau itu nggak bisa ngomong hijau kalau dia nggak nempel di baju atau nggak nempel di pohon atau daun misalnya gitu. Baru ada warna hijau.
Kalau nggak ada daunnya, kita nggak bisa ngomong warna hijau karena dia adalah properti dari sesuatu. Budaya dan kultur itu properti dari sebuah bangsa. Tanpa ada bangsanya nggak akan ada budayanya. Kalau budayanya dipertahankan, tidak nempel pada orangnya, artinya itu juga palsu. Itu jadinya juga cuman tontonan, nggak ada bedanya dengan kebun binatang dalam tanda petik seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak akan membuat nyaman Kementerian Kebudayaan kalau saya mendefinisikannya seperti ini. Kemarin kalau sama Pak Hilmar Farid, saya jelas-jelas mendefinisikannya seperti itu. Nggak bisa budaya, saya nggak melihat budaya itu sebagai sesuatu yang statis. Dia perlu dipertahankan, iya, perlu dipertahankan. Tapi caranya bukan hanya dengan melakukan itu berulang-ulang, tapi mengkonekkan lagi kepada endurannya, menolakkan lagi kepada orangnya. Gunanya apa sih budaya itu? Dia dia punya value apa sih? Hanya sebuah pertunjukan atau dia, misalnya kemarin yang lagi ramai di sosial media, ada orang main, katanya ya, saya sendiri nggak main sosial media, katanya ada orang main jaranan terus dikatain apa kok jaran jaran kepang apa ya, iya apa jaranan apa kok, iya jaran kepang gitu, terus kemudian dihujat sama netizen, katanya cari muka apa dan segala macam. Ini karena memang kita tidak tahu sejarahnya, bagaimana para sunan kemudian mengajari masyarakat Jawa cara berwudu itu dengan jaranan. Kalau dilihat gininya semuanya segala macam itu urutan wudhu semua. Mohon maaf ya. Ini karena memang kita tidak ada pelajaran ya, dan tidak ada just in time kebutuhannya. Saya sudah usul pada Kementerian Kebudayaan, kamu punya segini banyak khasanah, kamu apain sih ditaruhin di repositori, taruhin jadi AI, lihat, biarkan semua orang mengakses. Anak muda mau tanya, jaranan itu apa sih? Gatot Kaca itu siapa sih? Kenapa sih Arjuna itu dianggap sebagai ganteng? Itu pertanyaan Gen Z yang hanya punya waktu 8 detik untuk dijawab, kalau enggak mereka enggak tertarik. Nah, kalau itu tidak disediakan, gimana harapan kita bisa menjaga budaya? Budaya jauh banget kok tidak nempel pada endurannya, tidak nempel pada para pelaku peradabannya, tapi taruh di luar sebagai pertunjukan-pertunjukan untuk menunjukkan bahwa kita masih menjaga budaya. Budaya kalau memang hidup di peradabannya tidak perlu dihidupkan, dia akan hidup sendiri. Seperti hijau tidak perlu dideklarasikan, kalau di daun ya sudah hijau, gitu aja. Nah, ini memang philosophical dan apa deeper thinking yang seharusnya kualitas yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin. Dan itu yang salah satu lagi baliknya nanti masalahnya ke situ lagi. Dan yang balik lagi ke tadi itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu tahu talent kita itu seperti apa. Program baik di luar negeri belum tentu cocok dengan Indonesia karena kita punya karakter yang berbeda. Dan karakter kita itu jangan ngomong karakter bagus dok. Juga kita perlu tahu karakter buruknya. Itu problem Indonesia, problem kita itu nggak mau melihat buruknya diri sendiri, ngelihatnya positifnya yang digede-gedein terus, sehingga ya efek psikologinya jadi banyak sih, karena kita tidak mampu apa tidak terbiasa untuk melihat keburukan diri. Nah, nggak apa-apa melihat kekurangan diri itu untuk bisa tahu bahwa itu memang bukan talent kita, kan gitu. Ini misalnya tadi ketika ngomong sama sains sama matematika kenapa dinaikin, apa itu membuat mereka menjadi unggul? Jangan berpikir begitu juga. Unggul kan di angka. Itu angka itu hanyalah sebuah tolak ukur. Jangan terbohongi oleh yang disebut sebagai good heart law. Ini saya pakai istilah-istilah lagi, ini semuanya guru kok yang suka belajar, jadi nggak ada masalah. Apa namanya good heart law? Good heart law adalah melihat sebuah tolak ukur itu sebagai fakta. Padahal itu tolak ukur aja, yang mengukur satu aspek tertentu. Ini salah satu aspek pengertian dari good heart law itu. Jadi angka, whatever angka, saya nggak peduli. Misalnya gini, saya dianggap buruk oleh, misalnya nilainya buruk oleh masyarakat, nilainya buruk oleh sekolah, tapi salah satu kemampuan, misalnya kemampuan olahraganya sangat tinggi, kemudian pakai jadi olahan, itu berarti dia tidak unggul. Dia unggul pada sebuah sisi yang mungkin tidak tertangkap oleh sebuah parameter yang bisa dibandingkan bersama. Itu jangan, kita jangan membuat angka menjadi harga diri gitu. Angka just angka. Oke, di sisi itu kamu menang, di sisi itu saya kalah. Mau ngapain nih kemudian? Kita mau ngejar di situ atau menguatkan sisi kita yang lain kayak gitu. Nah,
apa namanya keberanian untuk melihat kekurangan kita dan seterusnya itu yang membuat kita agak susah tumbuh. Kita tuh mohon maaf, kita termasuk saya. Ketika saya ngomong kita itu termasuk saya. Itu misalnya salah satu contoh. Itu sangat senang berkhianat. Oh sorry, ini coba lihat ya, ini saya nggak ngatain orang Indonesia ya. Saya karena saya orang Indonesia. Ini saya mencoba melihat diri Indonesia apa sih salah satu karakter yang harus dihindari. Salah satunya adalah berkhianat. Karena roh Raden Patah. Siapa sejarah coba diurut satu demi satu. Ada Gajah Mada sekalipun ada sebuah proses di mana naiknya melalui pengkhianatan. Efek panjangnya adalah akan runtuh yang namanya trust dalam society kalau satu dengan yang lain berkhianat, sehingga dipakai fondasi yang namanya hukum agar kalau berkhianat nanti ada efek hukumnya. Tapi kalau hukumnya dipakai oleh satu kepentingan tertentu, bubar lagi nih peradaban. Kita belum tahu siapa kita, sehingga belum bisa ngomong budaya kita. Yang kita bicarakan budaya adalah budaya nenek moyang. Itu bukan punya kita, karena peradaban kita belum membangun budaya apapun. Mohon maaf saya ngomong agak kasar ini. Kita cuma keseret ya sendiri. Kan Budaya yang kita kata bangun ya budaya TikTok. Joko Suto terang benderang ini. Wah, itu pokok aja. Mohon maaf, saya mending gitu lah. Oke, eh, luar biasa nih, makin tajam, makin dalam gitu ya. Ini ada pertanyaan yang menarik sih sebetulnya, Mas Abrang. Apakah misalnya dengan anggaran pendidikan yang besar, kemudian dengan menaikkan gaji guru sampai besar nih, bahkan angkanya apa disebutkan nih, pertanyaannya dari Kang Yudi nih. Jadi kita udah ngotak-atik ganti kurikulum berkaitan dengan anggaran besar tapi untuk memberikan gaji yang besar kepada guru misalnya 30 juta per bulan gitu. Apakah itu juga bisa menjadikan pendidikan itu juga meningkat gitu? Not really, tapi berpengaruh juga. Karena gini, nggak mungkin kita bisa memecahkan sebuah masalah besar hanya dari satu pintu masuk. Pendidikan ini masalah kompleks. Bukan hanya masalah guru, masalah aksesibilitas murid, masalah politiknya, masalah kestabilan ekonomi regionnya, masalah radius berapa. Ini ada peraturan harus berapa meter dari sekolah. Ini saya nggak, yo gimana sih, absurd lah para pemimpinnya ini nggak pernah mikir, nggak terbiasa mikir sistem dinamik gitu loh. Ini implicitly tanpa sadar para pemimpin itu berpikir reduksionis pada masalah yang seharusnya dapat dipandang secara holistik. Reduksionis itu sangat berguna pada sains dan teknologi. Reduksionis. Ini saya agak belok kepada filsafat ya, mohon maaf kalau agak skip. Tapi ada dua paradigma utama untuk melihat sebuah modeling fenomena. Pertama adalah dengan reduksionis yang sangat efektif di natural science dan bisa mengasumsikan ceteris paribus ketika menganalisis sesuatu. Tapi ketika masalah sosial tidak mungkin pakai analisis ini. Artinya gini, Anda ngasih 30 juta, menganggap semuanya sama, apakah lebih baik? Saya berani jawab, dengan asumsi seperti itu tidak akan lebih baik. Tapi bukan karena 30 jutanya atau karena gurunya jadi tambah makmur, nggak lebih baik, nggak gitu. Ini problemnya kompleks. Kita nggak bisa ngomong pendidikan, hanya ngomong pendidikan, ini berhubungan dengan koneksinya tuh banyak yang lain. Systemic problem itu much harder untuk dipecahkan. Ini butuh IQ tertentu dan kalau saya boleh mengambil statistik kasar, nggak lebih dari 1% masyarakat Indonesia yang mampu melihat holistik dan semua koneksinya pada satu waktu seperti itu. Dan tidak ada satupun yang jadi pemimpin. Mohon maaf. Oke. Siap, Mas Abrang, beberapa kata kunci itu sudah ada adaptasi, karakter, teknologi, holistik itu jadi catatan-catatan penting gitu, termasuk juga peradaban. Nah, sebelum ke Pak Dedi sudah raise hand, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Cepi yang tadi sudah raise hand duluan. Pak Cepi masih ada di Zoom? Iya, ada. Ya, Terima silakan kasih. Pak Cepi. Nah, baik, Mas Abran, terima kasih banyak nih. Banyak sekali insight yang saya kami dapat di sini, terutama dalam kaitan dengan just time curriculum ya, just time ini. Nah, mungkin ini, iya, just in time ya. Memang faktualnya secara empirik begitu, apa yang terjadi di Indonesia kan sebenarnya kita menggunakan itu ya.
Dari sejak kita punya kurikulum tahun 47 ya sampai sekarang tuh sebenarnya kalau kita ambil benang merahnya memang kurikulum kita lebih pada just in case. Just Jadi lebih apa ya jaga-jaga gitu ya sehingga kan anak itu dibekali dengan begitu banyak gitu ya konten, materi, mata pelajaran. Mungkin nanti satu saat mereka membutuhkan itu. Ternyata memang faktanya saya sendiri pun merasakan lebih banyak yang tidak digunakan ya dibandingkan dengan apa yang kita gunakan di masa-masa sekarang ini. Nah, ini sebenarnya konsep yang sangat luar biasa nih kalau kita bicara apa namanya just in time-nya gitu ya. Tentu ini harus kita realisasikan dalam konteks desain yang lebih komprehensif karena kalau kita bicara just in time sebagai sebuah pembelajaran itu kan sifatnya lebih pada aktualisasinya. Lebih lebih pada namanya realisasi dalam konteks pembelajarannya. Nah, di atas itu kan sebenarnya ada kurikulumnya yang bisa menjadi arsiteknya begitu. Nah, berhubung ini kan sekarang lagi konteksnya menyiapkan desain kurikulum yang baru begitu. Nah, kira-kira sebenarnya apa ya, poin apa sih yang perlu diperhatikan? Syukur-syukur nanti kita bisa sampaikan ke kementerian untuk kemudian diperhatikan dalam kurikulum yang berbasis pada just in time learning ini gitu ya. Tadi saya sudah sedikit mengambil satu benang merah bahwa kita memang perlu juga apa ya menggali, mengeksplorasi terkait dengan minat bakat anak begitu Bu ya. Itu yang pertama tadi yang sempat juga disampaikan Mas Abrang. Nah, hal-hal apa saja sebetulnya yang perlu direalisasikan dalam desain kurikulumnya sebagai sebuah arsitek untuk pendidikan ke depan gitu ya, dan yang berbasis pada just in time learning. Itu mungkin salah oke, satunya. oke, oke. Eh, Mungkin kementerian nggak akan suka ini dengan kalimat saya. Kalau mau kita ngomong idealnya ya ini ya. Kurikulum yang terlalu micromanage itu tidak mungkin untuk bisa ngomong just in time. Dia Hmm. pasti ngomongnya just in case. Karena terlalu micromanage dia. Ini harus belajar, ini harus belajar, ini belajar ini. Dia tidak ngajari manusianya. Dia yang dikedepankan adalah bidang ilmunya. Kalau kita yang Iya. didepankan manusianya ini akan sama sekali berbeda. Dulu problemnya dengan just in time, masing-masing belajar sendiri. Itu susahnya adalah membuat tolak ukur. Padahal kita butuh tolak ukur untuk Hmm. menghubungkan pendidikan dengan dunia sosial. Kan gitu tadi premis awalnya. Jadi dibuatlah kurikulum yang seragam berdasarkan satu ruler ini, satu satu apa penggaris ini, gimana orang bisa terukur. Nah, itu akan digunakan ke society sehingga butuh yang namanya kurikulum. Hmm. Itu menyeragamkan karena tidak ada teknologi atau waktu yang cukup untuk membuat personalized assessment. Contohnya, satu orang guru di kelas punya 40 murid, bikin assessment tiap bulan per murid, bunuh diri gurunya. Ngurusi Iya. anaknya sendiri aja nggak bisa mau Ya. assessment 40 murid apa kemampuannya seperti apa. Tapi teknologi modern mampu melakukan, Betul. mampu personal. Jadi kurikulum itu bukan lagi set per umur batching seberapa, tapi kita lihat branchingnya dari setiap manusia mau kemana, diletakkan kepada tempat yang tepat. Kita bukan lagi mencetak manusia, tapi menghubungkan manusia pada tempatnya yang tepat. Paradigm dasarnya itu harus berubah. Terus gimana kita bisa mengarahkan manusia? Nggak usah mengarahkan manusia. Tuhan itu sudah modali manusia untuk tertarik pada sesuatu. Kalau si anak punya ketertarikan, kenapa si anak lebih senang main sama daripada ke sekolah? Karena masuk kelas itu terpaksa. Kalau Hmm. main itu dengan apa? Dengan intentionnya, dengan kesenangannya sendiri. Kan pertanyaannya kemudian gimana dia tetap senang melakukan, tapi kita bisa nge-track pertumbuhan ilmunya seberapa, sehingga kita bisa mengukur dia secara komunal dengan satu tolak ukur yang cukup intelligence untuk bisa menormalisasi dari cara pengukuran yang berbeda. 3 tahun yang lalu saya nggak berani ngomong ngusulin ini karena tidak ada teknologi yang mampu mencapainya. Sekarang sudah bisa. Sekarang sudah bisa. Artinya saya berani gini kok ngomong ekstrimnya ya. Kasih satu aparatus, satu tools diserahkan kepada orang tua dan kepada anak untuk jadi temannya. Anyway sekarang HP mic dipegang oleh semua anak kok. Suruh Hmm. diajari satu hal aja, seperti mengajari literasi. Salah satu contoh kenapa saya pakai contoh literasi. Literasi itu sebuah pelajaran yang very low cost tapi high gain. Kenapa itu diwajibkan? Karena hanya dengan belajar sekali membaca, dia punya akses ke ilmu seluruh dunia. Belajar high leverage itu. Nah, kita mengenalkan satu high leverage lagi.
Apa itu? Gimana kenalan dengan baik dengan teknologi ini? Hmm. Di teknologi itu ada AI, ada sosial media, ada internet, ada sumber informasi, dan gimana cara interaksi dengan baik. Bukan kamu terpengaruh dengan AI, dengan HP, tapi HP menjadi budakmu nih dalam tanda petik. Si anak kecil diajari ini aja 3 tahun, akan Iya. leverage-nya seumur hidup ini. Dan semua yang saya omongkan tadi itu sangat bisa digunakan. Kenapa? Karena ada HP nih yang nemenin dia terus, Iya. ada nge-track terus perkembangan dia dan menormalisasi in respect to the whole kid di Indonesia misalnya gitu. Tapi ya itu, apakah institusi pendidikan cukup berani untuk berpikir radikal dan melakukan leapfrog? Karena kalau tanpa itu saya nggak yakin Indonesia bisa leapfrog melewati negara lain. High risk ya high return, low risk ya low return. Terima kasih Mas Abraham, luar biasa. Ya, Terima kasih. oke, makin seru ya. Jadi apa? Mas Abrang tadi mengucapkan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Apakah ini berkaitan dengan yang disampaikan juga kemarin oleh Pak Cepi di materi deep learning gitu ya. Kemudian ada juga muncul kata kunci literasi gitu. Nah, sebelum ke sini ada pertanyaan. Pak Dedi sudah raise hand dari tadi. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mic-nya belum dibuka, Pak. Ya, silakan. Kedengar suara saya ya? Jelas, Pak. Oke, oke, terima kasih. Assalamualaikum, Mas Abrang. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya menulis di Kompasiana, tetapi di delete melanggar undang-undang katanya. Jadi satu-satunya karya saya yang ditolak ya baru kali ini gara-gara mengkritisi kayak Mas Abrang itu tajam memang. Saya bilang begini, Mas Abrang, di tulisan tersebut. Waktu kemarin ada guru penggerak itu banyak sekali guru-guru yang berprestasi tumbang dan akhirnya frustasi. Karena apa? Karena untuk jadi pengawas, untuk menjadi kepala sekolah, itu harus dari guru penggerak. Sementara guru penggerak itu dibatasi usianya. Mereka guru-guru yang berprestasi dengan segudang prestasi itu tumbang, nggak bisa jadi guru penggerak pada saat itu. Maka di sekolah jadi tidak kondusif waktu itu. Karena apa? Orang-orang yang berprestasi, yang segudang penghargaan dengan jenjang karirnya itu luar biasa, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya tulis di Kompasiana tapi tidak bisa terbit. Nah, bagaimana menurut Mas Abrang? Apakah terobosan dengan guru penggerak yang muda-muda jadi pemimpin itu baik atau memang sesuai dengan tatanan bahwa Indonesia itu hormat kepada yang lebih sepuh? Dunia pendidikan itu kan ada peradaban di mana yang muda harus hormat kepada yang tua. Menurut saya begitu. Terima kasih, Mas Abrang. Oke, terima kasih. Saya sangat percaya untuk majunya sebuah peradaban itu ada 3 komponen yang sangat penting. Meritokrasi, pragmatisme, sama honesty. Perlu kejujuran, perlu meritokrasi skillful semakin naik, dan perlu pragmatisme. Pragmatisme itu meletakkan sesuatu pada tempat yang tepat. Gini, itu saya ada yang setuju dan ada yang saya tidak setuju. Misalnya gini, ketika orang berkumpul pada sebuah klaster tertentu, misalnya pada klaster perusahaan, klaster guru, dan seterusnya, itu mereka punya primer parameter. Itu yang disebut sebagai pragmatisme. Maksudnya gini, kalau misalnya ada di perusahaan itu dikumpulkan untuk mencari laba. Ketika ada orang masuk situ, tidak menambah laba perusahaan, dia ditendang. Oh, ini tidak sesuai dengan moral, itu tidak menghormati, saya nggak setuju. Kamu masuk pada sebuah kumpulan yang membuat parameter tertentu dan kamu tidak fit di situ, tendang-tendang, nggak ada urusan. Loh, tapi itu nggak baik, kasihan dia loh. Kalau kamu kasihan sama dia, kamu pecat, habis itu kamu kasih duit, kamu masukin yayasan, no problem. Beda itu. Tapi harus pragmatis. Nah, gini juga misalnya, budaya menghormati orang tua itu sangat penting pada sebuah peradaban yang luas. Tapi kalau untuk sebuah tertentu, misalnya untuk sebuah guru, untuk kumpulan guru, pragmatismenya bukanlah siapa tua siapa muda,
Pragmatismenya adalah siapa yang paling bisa mendidik murid dengan efektif dan paling baik. Nggak peduli umurnya siapa. Sehingga saya juga tidak setuju dengan konsep guru penggerak itu. Memang kamu bisa mengukur orang dari umurnya seperti apa. Ada loh yang punya prestasi ketika dia umur 90 tahun. Gini, sirinya sederhana kok. Kalau sebuah sistem memaksakan komponen yang sudah ditata sama Tuhan, itu pasti rusak. Komponen yang ditata Tuhan itu apa? Talent, rezeki pemahaman, rezeki kematangan, opportunity itu ditata sama Tuhan. Terus kemudian kamu membatasi. Pokoknya kesempatannya harus sekitar umur 10 tahun sampai 20 tahun. Kalau di luar itu nggak disebut sebagai opportunity. Yang hilang adalah society. Karena society kehilangan talent-talent terhebatnya hanya karena sebuah peraturan artificial yang dibuat oleh manusianya sendiri. Nah, menurut saya itu banyak yang stupid melakukan peraturan seperti itu karena memang tidak punya pemahaman yang jelas tentang bagaimana gelaran manusia, gelaran dunia menurut agama maupun menurut filsafat atau menurut sains. Ini sinkron semua kok. Kita nggak akan bisa, karena steknya tuh jelas. Kita punya peraturan kecil di kantor. Kantor itu di dalam peraturan yang lebih besar di society. Society peraturan yang lebih besar dari peraturan negara. Itu ada lebih besar peraturan dunia. Tapi itu buatan manusia semua. Ini masih ada yang lebih besar dalam peraturan alam. Artinya sebuah sistem yang melanggar fundamennya pasti tidak akan membawa ke arah yang lebih baik. Karena ada fundamen rule of the game yang punya arah besar. Kita mau lari ngelawan arah di dalam kereta, tetap kita ngikut kereta kemananya, gitu loh maksud saya. Artinya, bisa lari mau ke sana, tapi di dalam kereta ya pasti ikut keretanya. Ada sistem yang lebih besar. Nah, Indonesia seharusnya paling punya potensi itu ketika ketika memahami bahwa agama, misalnya Islam, itu bukan sebagai sebuah peraturan, tapi sebagai sebuah sistem sosial yang paling sinkron dengan sistem alam ini. Nah, ini kita kan terlalu, ya katanya anti liberal, tapi ya cara berpikirnya liberal kan. Ini kita tuh masalahnya sama kok, itu nggak konsisten dengan diri kita sendiri kok. Kita nggak tahu lagi karakter kita sebenarnya seperti apa. Karena setiap karakter pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita terima itu semua, kita ambil karakter kita. Balik itu tadi, saya dengan guru Guru penggerak. itu, ya saya paham idenya. Saya tidak setuju dengan solusinya. Menurut saya itu solusi malas. Kurang cerdas, tapi saya paham maksudnya seberapa. Yang saya kritik di situ bukanlah kemudian solusinya, tapi kemalasan yang membuat solusi. Kamu mikirnya males banget sih, gampang banget diatur kayak gitu. Ini mereka masih berpikir bahwa manusia itu kayak papan di gudang yang dengan mudah diatur. Nggak mikir dinamiknya ini. Nggak mikir contoh di depan nih, makan siang gratis nih. Oke, kita kasih makan siang gratis sederhana. Tapi coba lihat, di satu kelas ada 10 dikasih makan siang gratis, yang lainnya enggak. Gimana kemudian struktur sosialnya? Malu enggak sih anak apa? Loh, manusia itu jauh lebih kompleks daripada hanya sekedar diatur oleh sebuah peraturan. Ini komponen yang tidak dipikir oleh pemerintah. Bahwa banyak hasil output dari manusia itu datang dari emergence, bukan dari rule. Dunia ini ditulis kita bersama, bukan ditulis oleh peraturan orang yang tulis peraturan di atas. Nah, balik lagi saya nggak senang. Apa ya itu tadi konsep concern saya di situ. Kalau yang urusan orang tua itu saya tidak setuju. Saya harus sebagai manusia menghormati orang yang lebih tua, saya sangat setuju. Sebagai guru, yang lebih dihargai adalah orang yang paling efektif mengajari si murid. Intinya jadi ada tolak ukur yang berbeda di lapangan yang berbeda. Kan bisa sih menaikkan yang lebih muda karena dia efektif, tapi si muda juga tetap menghormati yang lebih tua tanpa harus patuh, kan bisa aja. Itu seperti kita menghormati orang tua. Nggak ada pelajaran di agama yang suruh kita harus patuh sama orang tua. Oke. Ini agak mengagetkan. Yang ada kita Bentar, Pak Sabrang. Sebenarnya saya setuju dengan pendapat Mas Sabrang. Hanya permasalahannya, yang tua-tua itu justru yang tumbang itu yang memang sungguh luar biasa prestasinya, tapi tidak ada peluang untuk menjadi pejabat, apakah pengawas atau kepala sekolah, udah tertutup rapat pada saat itu. Nah, ya itu yang bikin sistem yang salah. Iya, betul. Kalau lihat talent nggak peduli umur. Yang kita butuhkan apa sih? Umur.
atau yang kita butuhkan guru yang efektif. Kalau Hmm. yang kita butuhkan guru yang efektif, kalau ternyata kambing jadi guru efektif, pragmatis kambing jadiin kepala sekolah, it's okay, pragmatis saja mikirnya. Sorry to Oke, say. setuju. Oke, Iya, semakin setuju. seru, semakin menarik. Jadi banyak hal yang harus kita apa ya lakukan. Tapi mudah-mudahan ini membuat apa ya, membuat kita guru-guru yang hadir di sini minimal atau nanti yang nonton di YouTube-nya gitu itu akan tercerahkan seperti apa kita apa guru harus melakukan proses pendidikan baik itu di sekolah, di lingkungan, di masyarakat, di keluarga dan yang lainnya. Karena sekarang pilar pendidikan itu tidak lagi hanya di sekolah, di keluarga, di lingkungan, tapi satu lagi adalah di dunia cyber atau media sosial yang itu juga sangat mempengaruhi. Nah, Mas Abrang ini kita sampai 17.30, jadi masih ada waktu Oh, 20 menit. Barangkali Mas masih Abrang 20 masih menit. ada materi yang ingin disampaikan di Aman. 20 menit ke depan, atau kita tanya jawab aja? Aman, saya sudah aman. Oh, sudah aman ya. Oke, ini sambil apa Mas Abang juga menyicipi makanan di kafe dengan minumannya. Silakan Mohon barangkali maaf. ada yang barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Karena Saya boleh, Master Bam? boleh silakan Pak Is. Ya, ini rada nakal memang. Waktu itu berapa kali kita punya slogan, bukan slogan ya. Apapun kurikulumnya, siapapun menterinya, yang ngajar tetaplah guru. Ini yang selalu sering kita sampaikan ke teman-teman agar sampai kita pada posisi yang mungkin agak ekstrim. Bodoh amat sama kurikulum deh. Mau yang ngajar kita gitu kan. Itu kira-kira gimana Mas Abrang dalam konteks ke depan? Apakah itu apa namanya premis itu bisa kita terjemahkan dalam tentunya dengan cara yang tepat ya, untuk tidak kemudian terjebak ke dalam proses administratif yang sekarang ini menzalimi guru kan itu kan. Makasih Mas Abrang. Saya nggak paham itu kompleksitas yang dibuat itu. Terus terang saya nggak paham. Gini, nggak pahamnya tuh gini. Saya paham bahwa pusat misalnya butuh statistik, butuh data untuk bisa nge-track dan seterusnya ya. Tapi kenapa harus menghabiskan waktu guru yang berharga untuk murid menjadi untuk pusat? Kan gitu. Jadi ini pertimbangannya waktunya tuh untuk siapa sih? Untuk generasi berikutnya atau untuk melayani pusat? Kalau saya diceritakan 60% waktunya habis untuk bikin apa laporan, artinya kan keputusan yang stupid. Kamu lebih mengutamakan apa namanya laporan-laporan tersebut apa generasi yang memang mau diajari? Oke, mungkin saya agak itu ya agak keras ngomong stupid karena saya paham juga pusat butuh apa laporan-laporan yang jelas. Pakai teknologi kenapa sih? Nggak dimudahkan sih pakai teknologi. Di mana yang tadi harus apa namanya ngabisin waktu 60% jadi cuma 10%. Mana ada teknologi? Tanya, belajar, please. Pendidikan ada, saya berani klaim. Bisa membuat pekerjaan guru amat sangat mudah. Apa untuk ngelaporin semua muridnya dan seterusnya. Amat sangat mudah. Artinya oke, mari kita mencoba memenuhi, ada kompromi, ada titik optimal. Makanya gini ya, makanya saya ketika saya disuruh ngadvisi sebuah misalnya sebuah perusahaan atau sebuah kumpulan, itu yang saya tonggak saya tanyakan pertama adalah value. Value-nya apa sih primer? Dan harus ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Value-nya apa 1, 2, 3, 4, 5. Coba ngomong value itu. Karena semua keputusan itu harus bisa di backtrack ke value itu. Tidak ada keputusan yang maksimal. Semua keputusan itu hanya optimal mungkin. Maksimal itu menyenangkan semua orang nggak mungkin. Pasti ada kompromi-kompromi. Tapi pertanyaannya apa yang perlu dikompromikan? Nah itu pentingnya value untuk bisa ngukur apa yang dikompromikan dan apa yang tidak dikompromikan kan. Tadi untuk ya, yang ngajar yang penting guru saya adalah guru ya nggak apa-apa sebagai hari sebuah bentuk harga diri it's okay apa tapi juga guru adalah bagian dari pendidikan generasi berikutnya se-Indonesia. Makanya kebutuhan pusat akan sinkronisasi dan
ada kurikulum dan seterusnya kan juga perlu. Saya sendiri tidak merasa punya cukup kapasitas untuk ngomong di mana posisinya yang tepatnya. Tapi kalau itu diperlakukan sebagai moto harga diri, gue mau ngomong kayak apa yang lakukan tetap aku guru, take it. Anda guru berhak ngambil itu. Karena Anda yang berhadapan dan mengajari generasi berikutnya langsung. Jadi menurut saya Anda berhak ngambil klaim itu. Ya, yang ajar adalah guru tetap Pak. Itu nggak salah sama sekali. Kalimat itu nggak ada wrong-nya. Kalau yang salah, yang nyala-nyalain paling baper itu. Karena follow up-nya adalah implikasi imajinatif, bukan statement eksplisit. Statement eksplisitnya nggak salah kok. Apapun kurikulumnya, yang ngajar tetap guru. Nggak salah. Oke ya Pak Is ya, itu jadi bisa masih tetap kita Siap. gunakan sebagai apa? Tadi betul kata Mas Abrang sebagai harga diri seorang guru gitu. Tapi sebenarnya dari yang tadi disampaikan Mas Abrang tuh ada hal yang eh, menarik gitu ketika misalnya bahwa pendidikan itu harus bisa bagaimana setiap insan itu bisa memecahkan masalah gitu. Sehingga tadi basicnya kalau itu dikaitkan dengan mata pelajaran kayaknya sih nggak ke sana arah pikir Mas Abrang gitu. Kalau menurut saya nih tidak lagi ke mata pelajaran gitu. Nah, itu bagaimana Mas Abrang? Mata pelajaran kan, mata pelajaran itu kan juga penemuan manusia. Alam nggak ada bikin pembagian mata pelajaran. Awal tahun 19-an, 1910-an, 1904-an, misalnya ya, pembagian dari natural science mungkin cuma 4. Sekarang pembagian natural science sudah 210 lebih. Artinya terjadi kategorisasi yang sangat berkembang. Dan it's okay. Karena itu membantu seperti di perpustakaan, membantu mencari informasi yang tepat di mana. Tapi in real life, ketika kita memecahkan masalah, kita banyak inspirasi dari memecahkan soal fisika itu dari bidang lain. Dapat inspirasi dari masak untuk memecahkan masalah fisika. Dapat inspirasi dari main tenis untuk memecahkan masalah biologi. Bisa. Jadi seperti kalimat Cak Nun, dunia itu bukan satu rumah dengan banyak kamar. Dunia itu satu rumah dengan banyak pintu. Mau masuk pintu manapun, kamu akan masuk ke ruangan yang sama. Ruangan dunia. Dan kamu bisa keluar lewat pintu manapun juga. Artinya semua ilmu berhubungan. Kenapa saya kemudian titik beratnya bukan pada pembagian ilmunya. Saya pembagian ilmu saya sebut sebagai pembantu. Tetap berguna ya, nggak perlu dihilangkan. Tapi saya titiknya pada memecahkan masalahnya. Karena itu lebih dekat dengan konsep sosialnya Islam. Konsep sosial yang katanya kita orang Islam, kok nggak dipakai sih konsep sosialnya? Khairunas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Apa sih yang paling bisa memecahkan masalah? Ini kita konsisten pada value society yang kita pegang gitu. Dan itu bukan hipotesis sosial yang buruk. Tapi menurut saya itu hipotesis sosial yang sangat baik karena meritokratitas sebenarnya juga mendekat ke situ. Meritokratitas kan yang merit, yang punya skill, yang punya kemampuan itu yang naik. Di Islam bukan hanya kemampuan, itu masih potensi, tapi aktualisasi yang paling banyak manfaatnya. Kemampuanmu kamu pakai atau tidak. Nah, itu hipotesis yang lebih mateng menurut saya. Jadi ya pemataannya seperti itu menurut saya, pemahaman saya. Oke Mas Abrang, terima kasih ya. Ini Pak Amin ya. Kok ngomongnya kayak MH Energy? Wah, Wong ini anaknya ya. Gitu. Ada waktu 12 menit lagi, ya Pak Edmo ketawa. Ini sore ini asik nih buat saya pribadi aja seru gitu. Jadi saya punya keyakinan gini, Mas Sabrang bahwa beberapa kali Mas Sabrang menyatakan bahwa bagaimana mengkaitkan dengan agama, karena memang agama itu jadi sebuah sistem yang sebenarnya harus diperkuat. Nah, mungkin di 11 menit terakhir ini sekaligus mungkin closing statement dari Mas Sabrang, karena Mas Sabrang ini harus melakukan perjalanan berikutnya nih, ya gitu. Silakan Mas Sabrang. Tentang berhubungan dengan agama ya. Kita melihat agama sebagai hukum
kita melihat agama sebagai peraturan. In part saya setuju bahwa ada bagian dari itu juga. Tapi ada bagian yang lain yang kita mungkin agak miss, kita lupakan. Maksud saya begini, agama tidak mempromosikan sebuah bentuk negara tertentu. Kenapa ya? Kayak gitu. Agama tidak mempromosikan untuk membuat sebuah perusahaan tertentu atau manajemen tertentu. Enggak juga. Kenapa ya? Pasti ada sebabnya. Dan lagi-lagi nyambung dengan dunia modern itu jelasnya sebabnya sangat jelas. Pakai teori modern. Ada peta yang namanya iceberg diagram. Ada event, di bawah event ada pola-pola, pattern, di bawah pattern ada structure, di paling bawah ada yang namanya mental model. Karena ini memang sifatnya tumbuh seperti itu, emergence. Ketika mental modelnya sudah jadi, sistem apapun akan beres. Struktur apapun nggak akan masalah. Karena para pelakunya adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Sehingga itu premisnya oleh agama. Agama premisnya jadi orang baik. Karena orang baik akan memunculkan sebuah sistem yang otomatis baik. Itu janji alam semesta, mohon maaf. Itu bukan teori saya, itu janji alam semesta. Saya bisa menggali lebih lanjut dengan contoh society, misalnya society semut, society lebah, dan seterusnya. Bagaimana mereka menjaga akhlak mereka sendiri dan menjadi sebuah society yang jauh lebih kompleks. Ada emergent system di situ. Nah, saya pengen lagi mendorong bahwa agama bukan hanya tentang manusianya, tapi juga tentang bagaimana sistem sosialnya yang disandarkan pada manusia. Bukan disandarkan pada hukum, bukan disandarkan pada pihak ketiga, tapi disandarkan pada manusia. Tadi itu misalnya orang yang paling baik adalah orang banyak manfaatnya. Itu menghasilkan ekses yang sangat banyak itu terhadap peraturan-peraturan, terhadap cara pengukuran. Sangat banyak konsep-konsep agama itu kalau kita pandang sebagai prototipe peradaban, sebagai prototipe membangun sebuah sistem sosial. Jangan dipandang bahwa saya pengen negara Islam ya. Saya gak senang puritan kayak gitu itu. Negara Islam nanti negara khilafah gak. Saya tidak bermain di lapangan itu. Bentuk negara pun saya nggak peduli kok. Bentuk negara saya nggak peduli. Tapi ada underlying konsep untuk kita membangun society. Selalu ada underlying konsep bawah sadarnya. Dan Islam menyediakan rangka yang luar biasa sebenarnya. Sayangnya kita sendiri sebagai negara yang sekarang nomor 2 populasinya terbesar di dunia, yang isinya orang Islam, jarang menggali itu sebagai preposisi sosial. Jarang mengambil konsep-konsep Islam sebagai sebuah hipotesis penataan manusia. Tapi sering dilihat vertikalnya aja, nggak dilihat sebagai horizontal, sebagai sebuah sistem. Nah, mungkin kalau kita menggali lebih jauh dari situ, sepengalaman saya sangat banyak jawaban yang tersedia di situ, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab oleh orang Barat. Mungkin kita kalau ngomong lewat rekaman, mungkin akan sangat sensitif masalah-masalah yang dipecahkan itu. Tapi kapan-kapan aja saya omongin itu. Tapi galilah informasi agama. Ada sebuah informasi yang bertahan 1400 tahun. Bener nggak bener, itu pasti ada utilitariannya itu. Pasti ada fungsinya buat yang memiliki informasi tersebut. Karena sesuatu hal yang tidak punya fungsi pada manusia pasti hilang dan dilupakan. Kalau fungsinya besar pasti dipertahankan. Kita tinggal lihat aja umurnya udah segini panjang, pasti dia punya fungsi-fungsi. Dia punya spark of divine. Dia punya secercah divine, kesucian dari Tuhan yang perlu kita ambil dan kita terjemahkan menjadi bahan untuk menjawab masalah-masalah kita di depan mata. Masalah guru bukanlah mendidik satu anak. Guru adalah mendidik peradaban. Yang dia didik siapa sih? Karena yang dia didik peradaban bukan hanya murid di hadapannya, tapi dirinya sendiri juga dia didik sebenarnya. Karena bukan hanya guru yang harus paham murid, tapi guru harus paham dirinya sendiri untuk bisa tahu bagaimana dia bisa nyambung dengan muridnya. Karena untuk memintarkan murid tidak pernah tanggung jawab guru. Islam udah ngomong, warzukni fahma, pemahaman itu rezeki. Yang wajib dilakukan guru adalah membuka kesempatan si anak untuk belajar, bukan untuk memandaikan si anak, apalagi membentuk perilaku si anak seperti kamus bahasa Indonesia yang berlaku seperti nabi. Mohon maaf ya. Yang bisa kita lakukan adalah guru adalah salah satu
profesi dalam tanda petik, sebuah peran society yang menurut saya sangat mulia karena dia membukakan pintu kepada si anak yang baru pandangannya tidak luas, membukakan pintu kepada dunia yang lebih luas. Urusan anaknya mau menjadi apa, itu ada Tuhan yang sudah punya maksudnya. Tapi yang sudah punya plannya. Tapi tugas guru adalah menyediakan opsi-opsi, menyediakan ilmu, menyediakan pintu-pintu ilmu, membukakan pintu-pintu ilmu agar si anak punya opsi terhadap perjalanannya. Bukan untuk membentuk si anak, tapi memberi opsi kepada si anak agar dia bisa tumbuh menjadi diri yang diharapkan oleh Tuhan pada dirinya sendiri. Dan itu tidak ada profesi yang lebih mulia daripada itu, karena sekaligus membangun manusia, membangun peradaban, dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Itu sekaligus tanpa harus menjadi banyak profesi. Ini profesi yang sangat mulia dan menjadi tulang punggung dari banyak layer abstraksi dari keberadaan manusia di muka bumi. Dan semoga satu guru tetap kuat menjadi tonggak-tonggak tersebut. Perjalanan tidak mudah, tapi yang namanya hidup, kalau tanpa tantangan tidak akan seru. Dan tanggung jawab kita semua bukanlah untuk berhasil, tapi tidak tunduk menghadapi tantangan apapun. Semoga berhasil, semua itu Tuhan ngijabahi pasti berhasil. Tuhan buatan ngijabahi berarti kita memberi pelajaran pada generasi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan. Tidak ada yang sia-sia. Semoga satu guru bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih ya. Closing statement yang luar biasa, titik poinnya akhirnya kepada humannya sendiri, pelakunya sendiri, kepada guru kembali. Maka mudah-mudahan hadirnya satu guru Indonesia, SGI, spiritualitas guru Indonesia gitu. Bahkan saya ingin tidak lagi menyebutnya satu guru, Pak Is, malah. Jadi yang kita akan sebutkan ya SGI-nya. SGI bisa jadi satu guru Indonesia, SGI bisa jadi spiritualitas guru Indonesia. Itu jadi sesuatu yang menarik karena bukan hadirnya satu guru, tapi bagaimana spiritualitas guru Indonesia ini hadir bersama dengan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri yang luar biasa. Mas Abrang sore hari ini membuka cakrawala yang luar biasa, membuat saya merinding di akhir pembicaraan ini. Banyak poin-poin kata-kata penting yang saya tulis. Saya tidak akan memberikan kesimpulan karena saya yakin setiap orang yang hadir di sini punya kesimpulannya masing-masing. Dan kesimpulan itu berdasarkan pengalaman, ilmu pengetahuan yang ada dalam hati dan pikiran setiap orang yang hadir di sini. Maka silahkan simpulkan sendiri, ya. Tidak seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya akan memberikan kesimpulannya sendiri. Saya jadi host hari ini juga sebuah kebanggaan buat saya bisa mendampingi Mas Abrang meskipun tatap layar gitu ya. Tapi rasanya saya bahagia bisa mendampingi acara Satu Guru hari ini. Silahkan berikan kesimpulan sendiri. Tapi poin penting adalah guru adalah pembuka ilmu buat anak-anak kita agar peradaban masih tetap ada. Itu saja. Mari kita foto bareng. Yang bisa buka kameranya, silahkan dibuka kameranya. Ada 2 slide bertahan 33 di sore hari ini. Silahkan yang bisa buka kamera, buka kameranya dulu ya. Kecuali yang tidak memungkinkan buka kamera, silahkan. Oke, saya akan ambil 23 miliar. Sudah nggak musim ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, 23 miliar. Oke, ini baru slide pertama. Oke, saya izin menyimpannya terlebih dahulu. Oke, berikutnya slide kedua. Ya, minimal kalau toh tidak juga buka kameranya, tapi ada nama identitas di sana yang hadir hari ini. Oke. Oke, slide kedua sudah saya ambil. Oke, Bapak Ibu yang hadir silakan kasih reaction yang Bapak Ibu bisa berikan buat Mas Abrang. Ya, izinkan saya kasih lope ya. Oke, ya. Mudah-mudahan Mas Abrang selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai aktivitas, berbagi peran untuk negara kita Indonesia dengan perannya masing-masing. Izinkan kami juga diberikan kekuatan sebagai guru. Ternyata tadi juga angka 30 juta juga belum tentu bisa memajukan.
tapi banyak hal yang saya punya keyakinan ketika Tuhan berkehendak dan kita mengusahakannya sebaik-baiknya, saya yakin satu guru punya peran yang luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir, Pak Isnawan, Pak Cepi, Pak Agus, Pak Dedi, dan semua guru-guru yang hadir di sini. Perjalanan kita masih panjang, ini baru setengahnya dari webinar yang buat saya gila. Di akhir tahun bikin acara 7 hari lebih gila daripada tahun-tahun sebelumnya yang hanya di malam tahun baru. Ini lebih gila kalau buat saya. Itu harus stay terus di laptop atau di handphone, tapi rasanya ini menjadi liburan yang menyenangkan gitu. Karena menyenangkan bukan karena sesuatu, tapi menyenangkan karena ada dalam hati dan pikiran kita. Saya Mr. Bam undur pamit. Minumlah selalu dengan Aqua, karena Aqua ada untukmu. Kalau tidak ada Aqua, ada Amidis. Aku mikirin dirimu selalu. Tapi kalau itu tidak ada, masih ada Milo mikirin elo. Tapi yang penting, yang keren adalah Yakwe. Yakwe lihat cinta di matamu, cintanya Tuhan kepada kita, cintanya kita kepada Tuhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Terima kasih yang belum ngisi daftar hadir, Parang-parang silakan ya. parang-parang saya pamit, mohon Ya, maaf. makasih Mas Abrang, sehat Terima selalu, kasih. lancar di Sama-sama. perjalanan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya izin tutup Zoom-nya ya. Terima kasih yang sudah hadir. Nanti rekaman-rekamannya insya Allah kita akan share, dimasukkan ke kanal website YouTube-nya kanal Satu Guru. Terima kasih, saya izin Pak Ais. Terima kasih banyak Pak Cepi, Pak Ya, Agus. ya silakan ditutup. Nuhun. Ya. Ya, selamat malam Senin ya. Ya. Pak Cepi, Persib Bandung hari ini lawan Hah? Persis Solo. Oh iya, siap. Jadi Pindah saya beruntung channel. Pak Yes, ini dipajukan, jadi saya bisa nontonnya fokus. Ada berkah berarti ya kalau Semuanya ada berkah Pak Isnawan. Nanti Iya. saya berkah yang lainnya saya ceritakan di WA saja. Amin. Nggak mungkin di sini. Tapi itu pakai tapi Pak Isnawan. Oh, tapi Pakai ya. tapi ya, siap. Ya, ya, ya. Matur nuwun, saya izin pamit Sama-sama. ya Mangga. semuanya. Ya. Hand meeting for all. Thank you so much.